Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita akan terus bertumbuh, dibangun, diteguhkan, dan dikuatkan. Karena kita percaya firman Tuhan inilah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Pedoman hidup dan juga penolong bagi kita. Firman Tuhan yang menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa supaya Tuhan yang akan menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya atas kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, perlindungan dan juga penyertaan, bahkan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, dan bahkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Roma pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12. Saya bacakan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jemaat dikasih Tuhan, ya bicara kemerdekaan, kebetulan memang sebentar lagi kita akan memperingati ya hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, tapi lebih lagi kita pun sesungguhnya juga sudah mengalami yang namanya kemerdekaan dalam Kristus. Dulu kita ini menjadi budak atau hamba dosa. Tetapi Yesus Kristus sudah menebus kita dan memerdekakan kita, membebaskan kita dari segala kuasa dosa. Sehingga Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma dikatakan bahwa kamu telah mati bagi dosa. Artinya kita tidak lagi hidup untuk dosa. Ya, terhadap dosa sudah mati. Itu masa lalu kita sebelum mengenal Tuhan. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, setelah kita bertobat, setelah kita diselamatkan, bahkan dimerdekakan dalam Kristus, hendaklah kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi bukan lagi hidup bagi dosa. Ya, karena kita nggak hidup bagi dosa, maka kita tidak akan lagi mengikuti keinginan dosa itu. Tetapi keinginan Allah, sebab kita ini hamba kebenaran, hamba-hambanya Allah. Dari situlah kita semestinya hidup melayani Dia, mengikuti akan perintah-perintahnya. Jadi hidupnya bukan lagi seperti dulu. Ya, tinggalkan yang telah lalu dan mulailah hidup baru dalam Kristus. Sebab itu dikatakan dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Nah, ini penting. Kadang orang merasa sudah merdeka, lupa ya, tanpa disadari dia terkena jebakan tanda kutip dari si jahat, kembali lagi hidup dalam dosa. Ya, misalnya contoh, dulu dia nggak ngerti kebenaran, nggak pernah yang namanya ibadah, misalnya nggak pernah ngerti kebenaran, tetapi setelah ngerti kebenaran, oh di dalam Kristus kita ini dalam kasih karunia Tuhan yang begitu besar, akhirnya ya merasa bebas, ya dibebaskan, terus akhirnya belandang, kita lupa sama Tuhan. Ini yang harus waspada, hati-hati, jangan lagi dosa berkuasa atas tubuh kita, jangan mau lagi dikendalikan oleh dosa. Ya, jangan sampai tubuh kita melakukan lagi yang dosa.
yang dulu mungkin kita lakukan di masa yang lalu sebelum kita bertobat. Ya, dulu kita tanda kutip jadi budaknya dosa, manut saja untuk melakukan dosa, bahkan biasa melakukan kejahatan dan dosa. Tetapi setelah kenal Tuhan, kita bukan hamba dosa lagi, tapi kita hamba kebenaran, hamba-hambanya Tuhan. Kita dimerdekakan ya oleh Kristus, sehingga kita hidup bagi Kristus. Lakukan sekarang apa yang Kristus, yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan, bukan lagi dosa. Ingat, kita beda. Tuhan kita, Tuhan kita, sesembahan kita dulu dengan sekarang udah beda. Kita punya Yesus Kristus, juru selamat kita. Itulah yang harus diikuti, ya. Karena itu jangan sampai tubuh kita ini dikuasai lagi oleh dosa, ya. Tetapi ya kita harus jadi benar-benar merdeka dari dosa itu. Ya, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, jangan lagi mengikuti ya segala keinginan dari dosa. Memang dosa ingin berkuasa lagi. Iblis setelah tahu kita terlepas dari kekuasaan dosa, pengen ya mencobai menjatuhkan kita lagi, membawa kita supaya kembali kepada dosa lagi. Ya memang seperti itu. Kerjaannya gitu terus, akan mencobai menggoda, menjatuhkan iman kita. Tapi kita harus sadar bahwa kita bukan lagi hamba dosa. Jangan ikuti apa perkataannya. Ya perkataan iblis kadang manis, kadang baik, tetapi seringkali itu hanya tipu daya. Ingat, Yesus pernah dicobai kan? Ya, apa susahnya bagi Yesus buat roti dari batu? Bisa. Yesus nggak mau lakukan. Kenapa? Siapa kamu? Gitu loh. Kok nyuruh-nyuruh? Gitu loh. Suruh lompat dari hubungan baik Allah. Yesus nggak mau lakukan, walaupun percaya Yesus lompat akan ditatang oleh malaikat, tetapi Yesus nggak mau. Siapa kamu? Ya, intinya di sini bahwa siapa yang memerintah kita, itulah Tuhan kita. Harusnya kita mengikutinya. Yesus Kristus, Tuhan kita, itulah yang telah menyelamatkan kita. Itulah Tuhan kita yang baru. Bukan lagi dosa, bukan lagi iblis. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, kita yang sudah merdeka dari dosa, jangan lagi membiarkan kita diperdayai atau bahkan nanti sampai bisa dikuasai, dikendalikan lagi oleh dosa. Ya, tetapi kita sekarang hamba kebenaran, mari hidup sesuai dengan firman Tuhan yang sesungguhnya adalah kebenaran itu. Sehingga kita berkenan di hadapan Allah. Kita sekarang bukan hamba dosa, tapi hamba Allah, hamba kebenaran. Saatnya kita berubah dan ikutilah kebenaran. Jangan dosa lagi. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Engkau Tuhan yang sudah membebaskan dan memerdekakan hidup kami dari kuasa dosa. Dan kami berdoa saat ini Tuhan sesuai firman-Mu pagi hari ini. Supaya kami tidak lagi dikuasai dosa dan tidak lagi mengikuti keinginan dosa. Tetapi sebaliknya kami adalah orang-orang yang sudah Engkau selamatkan. Kami sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami bisa menangkap, mengerti, dan juga melakukan kebenaran firman ini dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan hidup kami hari ini dengan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, sehat, kuat, dan segala berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus ya, semangat merdeka ya, sekali merdeka tetap merdeka, jangan mau lagi dikuasai dosa ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.